Jadi Bapak Ibu, saya langsung masuk ke materinya. Saya singkat waktu masuk di sesi 1, yaitu mengelola keuangan keluarga. Jadi mengelola keuangan keluarga ini merupakan keterampilan dasar yang perlu dimiliki setiap rumah tangga, terutama rumah tangga miskin. Umumnya masalah keuangan mereka adalah lebih besarnya pengelolaan dibandingkan pendapatan, serta tidak teraturnya jumlah dan waktu menerima pendapatan. Pengelolaan keuangan membantu mereka untuk lebih terampil mengatur prioritas penggunaan uang agar pengelolaan bisa seimbang dengan pendapatan sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Jadi seperti Bapak Ibu dapat bantuan itu bukan cuma dapat bantuan untuk membeli hal lain, karena dari Kementerian Sosial memberikan bantuan ini ada tujuannya. Jadi bagaimana kita bisa mengelola keuangan ini dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan peruntukan yang sudah diberikan. Yang Bapak Ibu miliki seperti anak sekolah tadi, anak sekolah SD, SMP, SMA itu berbeda nilainya, tidak sama. Jadi ada yang biasanya dapat 225, 375, atau 1 juta atau 900 seperti itu beli dengan baik ya Bapak Ibu ya. Apalagi uang bantuan yang Bapak Ibu terima seperti itu bukan gunanya untuk membeli baju atau segala macam, tapi kebutuhan yang memang harus benar-benar diprioritaskan, karena diberikan bantuan itu untuk itu keperluannya, bukan untuk membeli hal lain. Nah, jadi bagaimana kita bisa diajarkan sama-sama belajar untuk mengelola uang, bagaimana kita bisa memilih yang mana yang memang menjadi kebutuhan kita, yang mana menjadi keinginan kita. Jadi kebutuhan dan keinginan ini adalah sebuah atau sesuatu yang berbeda. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam sehari-hari kita, seperti kita butuh makan, seperti kita butuh membeli beras. Lain dengan hal keinginan. Kalau keinginan itu keinginan kita beli baju, keinginan kita beli hal-hal lain yang tidak penting seperti itu. Jadi untuk mengelola keuangan ini pintar-pintar kita bisa mencukupi kebutuhan kita terlebih dahulu dibandingkan dengan keinginan kita. Kalau mengikuti keinginan kita itu nggak bisa kita ikuti, karena apapun semua hal itu kita mau seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa memilih sesuai dengan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, itu yang diutamakan seperti itu. Di sini ada yang tahu kebutuhan dan keinginan itu contohnya apa? Ada yang tahu kebutuhan itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Nah, betul sekali. Jadi untuk uang bantuan yang Bapak Ibu terima selama ini, apakah ada digunakan untuk hal lain? Untuk beli skincare? Jangan ya, karena itu memang bantuan ini diberikan itu ada tujuannya seperti itu, untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, bukan untuk membeli skincare, bukan untuk membeli baju dan segala macam. Makanya seperti yang saya bilang, kita harus bisa mengelola keuangan kita, bisa memilih yang mana yang kebutuhan, yang memang benar-benar kita butuh, yang mana keinginan, seperti itu. Terkait bantuan lagi, mungkin ada yang Bapak Ibu mau tanyakan terkait bantuan? Ada yang mau bertanya terkait bantuan yang selama ini Bapak Ibu terima? Tanya aja. Atau uangnya berbeda? Ada yang mau bertanya, kenapa uang saya cuma dapatnya 150 atau 225? Punya ibu 225, tapi punya
anak, jadi menerimanya sesuai dengan kategori yang ada di dalam keluarga ibu. Ibu memiliki anak